Kadang gak sesuai apa yang dilihat padaku. Setelah mengetahui karakter yang memang sering kuterima, tetapi tetap menerima dengan lapang dada, asalkan dirinya gak menghina pada saat rapat organisasi. Namun sebelum mengenal dia semenjak pertama kali masuk ke kampus ini, hanya saja kurang tahu penyebab terjadi perubahan semenjak jadi ketua organisasi. Apakah memang ada sesuai sang visi misi atau mungkin terdesak oleh kalangan tertentu? Meskipun sudah mengetahui sebenarnya, tapi kurasa tak perlu deh menghina balik padanya. Takut terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, apalagi urusan sulit untuk ditakutkan. Beberapa saat kemudian, aku melihat kembali dia lagi beli sesuatu. Namun, aku sama sekali nggak mengetahui itu apa. Berhubung dengan benakku penasaran dan ingin mencari tahu, tiba-tiba ada nada dering telepon dari ayah. Assalamualaikum, nak, lagi apa? Bagaimana keadaan kesehatan, sudah membaik? Apa perlu nanti dijemput sama supir biar kamu cepat pulang? Tanya ayah dengan spontan perhatian kepadaku. Tumben banget, pasti disuruh sama ibu. Mana mungkin seorang ayah perhatian sama anaknya. Karena begini, semenjak aku mendapatkan penyakit telah masuk ke dalam tubuhku, perubahan ayah sangat terlihat sangat jelas. Dimulai berangkat ke sekolah, pulang, dan main bersama teman-teman. Belum pernah pakai supir, yang ada malah sering pakai naik motor. Sengaja aku beli supaya orang tua nggak usah mengeluarkan sedikit pun dari tabungannya. Aku akan mencoba belajar mandiri selagi masih diberi umur panjang dan kesehatan. Meskipun terlalu dini mengatakan bahwa aku dulunya sering dimanja sama orang tua, tetapi saat ini nggak ada hal semacam itu lagi. Aku sadar sekarang bukannya anak kecil, tapi usahakan mulai detik ini dimulai belajar mandiri. Nah, aku pun bakal mengetahui kasih sayang orang tua masih ada atau malah sudah hilang. Tahunya pada saat telepon sama ayah, itu sudah tanda bukti bahwa orang tuaku masih sayang kepadaku. Aku kira lebih sayang sama adikku. Sekarang sudah merasa lega dan gak ada kekhawatiran mengenai kasih sayang. Sekarang yang ada pikiranku cuma satu terkait jawaban pertanyaan dari ayah. Baru kali ini terasa sulit memberikan sebuah jawaban. Ya, karena pertanyaan mengandung rasa kesedihan mengingat ke masa itu, di mana aku harus tinggal sendiri meskipun tanpa ada yang kasih semangat biar lekas sembuh. Alhamdulillah, ada sosok perempuan, yaitu sahabatku, selalu menemani apa saja yang kekurangan sama hidup di sana. Pada saat itu aku merasa sudah nggak pantas menjalin sebuah hubungan sama Salih Fadila. Namun, berhubung ada yang memberikan semangat dan pasti semua itu dilakukan demi aku. Padahal aku pun pernah punya masalah. Kalau nggak salah sih, semenjak teman sekelas ingin berikan pelajaran kepada Salih. Waduh, keadaan kurang memungkinkan sih, tapi bagaimana lagi, harus memilih bela temanku atau bela Salih, nggak tahu apa-apa. Nah, kok diam sih? Ada apa sebenarnya sama di kampus? Pada ayah khawatir sama anak pertama dari dua bersaudara. Meskipun dulu ayah nggak terlalu perhatian sama kamu, tapi saat ini bakal memberikan perhatian kepadamu. Asalkan kamu harus memaafkan kesalahan ayah yang dulu. Bagaimana? Tanya ayah kembali, kali ini makin bertambah pertanyaannya.
Aduh, makin bimbang saja deh. Padahal sudah cukup dua, ini malah makin runyam kalau saya jawab. Alhamdulillah, baik ya, meskipun ada sedikit rasa kesakitan di dalam tubuhku. Oh iya, ibu gak kabarnya gimana? Tanya aku sambil mempertanyakan keadaan ibu. Karena semenjak dia pindah ke kosan, sudah jarang bertemu sama ibu. Bahkan sekali sudah kasih tahu kepada aku perlu menjenguk biar rasa kerinduan terhadap sosok anaknya bakal hilang. Tapi pada saat itu aku mau ke sana, malah orang tuaku nggak ada di rumah. Bahkan saat ini sudah berganti sama baru. Katanya sih dulu pernah terjadi perampokan pada saat satpam sedang berada di kamar mandi. Barang-barang milik berharga sudah nggak ada, makanya dipecat keesok harinya. Cerita ini cukup mengerikan, pasti sekarang lagi tak ada pekerjaan sama sekali. Kenapa nggak beri kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya? Kenapa harus tiba-tiba dipecat? Padahal sama beliau kerja dari satpam membuatku merasa nyaman. Pantas saja sejak dari kemarin WhatsApp dari aku nggak pernah dibalas. Tak apa alasan sebenarnya. Untungnya sekarang sudah ada penjelasan dari satpam baru. Kerinduan terhadap seorang sangat melekat dibanding merindukan sosok perempuan pasangan sendiri. Alhamdulillah baik, makanya ayah telepon kamu. Lah, katanya baik, tapi kok seolah ada sesuatu sama ibu. Namun ayah hanya kasih kode. Kenapa ibu ya? Tanya aku kepada ayah dengan kadang khawatir. Lagi dan lagi feelingku sudah pernah bilang bahwa ibu sangat merindukan kepada anaknya. Sesuai permintaan dari Salih pacarku dari Tasikmalaya. Tak begitu lama ayah tanya. Tak perlu bilang seperti itu. Ayah mau tanya kapan pulang ke rumah. Waduh, aku juga nggak tahu kapan pulang ke rumah. Karena begini ya, aku sekarang sudah menumpuk tugas-tugas dari dosen. Terkadang sulit dimengerti apa yang menginginkan orang tua terhadap anaknya. Sudah melaksanakan perintahnya, tetapi nggak sesuai sama keinginannya. Jadi aku harus bagaimana supaya orang tua tahu bahwa anaknya sudah melaksanakan. Asalkan jangan pernah menjodohkan kepada anak nama orang tuaku karena aku sudah punya pasangan. Bahkan pernah memberikan perjanjian kalau kita berdua kalau sudah lulus maka perjanjian tersebut perlu dilaksanakan. Supaya nggak terjadi perselingkuhan di antara kita berdua. Tapi saya sudah menganggap perjanjian tersebut. Namun aku sangat yakin sekali bahwa pas aku melakukan itu ya mungkin lagi mengalami kesunyian dalam hatinya. Malah aku pun pernah mengalami hal yang sama. Hanya saja aku nggak melakukan perselingkuhan karena masih menjaga hati seorang perempuan. Apabila salah satu dari kita sudah tak ada rasa kenyamanan, tulus mencintai, dan sayang terhadap pasangan, berarti nggak usah putus, apalagi menghargai keadaan perasaan pasangan. Itu sangatlah penting. Ketika mau menjelaskan kepadanya, ia sekarang selalu mengelak. Bahkan aku sudah nggak ada pemberitahuan dari Firdaus mengenai adik kelasnya sudah menjauh atau belum. Makanya aku lantas berpikiran, aku perlu menikah sama Sari. Tak ada alasan apapun untuk menolaknya, karena aku sudah merasa nyaman berdekatan sama pacarku, walaupun sekarang masih pacaran jarak jauh. Adikku, masih ada namamu, apalagi di kampus banyak sekali yang suka kepadaku. Namun, sengaja aku tolak demi menjaga hati kamu. Maafkan kalau misalkan belum pernah menepati janji yang sudah disepakati bersama. Mudah-mudahan sebelum ke Bandung, aku harap
Sally langsung bertemu denganku. Demi kisah percintaan aku sama kamu tetap jalan, bakal tak ada seorang pun yang mengganggu kita pacaran di sini atau tempat lain.